Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan nikmat puasa di bulan Ramadan ini ya. Amin. Jadi hari ini saya akan membawakan kultum bertema fitnah kubur dan pertanyaan malaikat. Jadi ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila meninggal seorang hamba maka datanglah dua malaikat, yang salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Kedua malaikat itu bertanya, apa yang dapat engkau katakan mengenai Muhammad SAW? Apabila yang ditanya adalah orang mukmin, ia akan menjawab, beliau adalah hamba Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Sang malaikat menjawab, sekarang kami telah mengerti apa yang engkau katakan. Setelah itu dilapangkanlah kuburnya seluas 70 hasta dan diterangi dengan nur. Dikatakan kepadanya, sekarang tidurlah engkau. Mayat tersebut memohon, doakanlah agar aku dapat kembali pada keluargaku untuk mengabari kabar kesenangan ini. Sang malaikat pun menjawab, tidurlah. Maka tidurlah ia laksana tidurlah para pengantin, tidak pernah bangun kecuali ia ingin menemui keluarganya. Demikian yang berlangsung hingga hari kebangkitan nanti atau hari kiamat. Adapun orang munafik, jika ia ditanya demikian, ia akan menjawab, aku tak tahu, aku hanya mendengar orang lain mengatakan sesuatu tentang dia atau Muhammad, lantas aku katakan pula apa orang yang katakan tentangnya itu. Malaikat berkata, sekarang kami telah mengerti akan apa yang kamu katakan. Setelah itu, sang malaikat berujar pada bumi, jepitlah manusia ini olehmu, hingga berserakan tulang rusuknya, dan ia senantiasa diazab, disiksa sampai ia dibangkitkan dari kuburnya di hari akhirat nanti. Dalam riwayat lain yang sedikit berbeda, yang diungkapkan oleh Al-Ajiri dalam Al-Syariah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, jika seorang hamba telah meninggal dan dikuburkan dalam kubur, Allah mengutus kepadanya dua malaikat untuk menghadik dan bertanya, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku, jawabnya. Apa agamamu? Jawabnya, Islam agamaku. Dan siapa nabimu? Ia menjawab, Muhammad nabiku. Kemudian keduanya mengatakan, engkau benar. Sekarang berilah tempat tidur dari surga, pakaian dari surga, dan perlihatkanlah tempatnya di surga. Apabila orang kafir yang ditanya, ketika ia meninggal akan dipukul dengan pukulan yang bisa membuat kuburannya menyempit dan tulang rusuknya tercerai-berai dan berserakan, dan dibangkitkannya ular-ular kubur. Dari dua cuplikan hadis tersebut, kita sadari bahwa proses tanya jawab antara manusia dengan malaikat tidak sama satu dengan lainnya. Tiap-tiap riwayat menampakkan perbedaan meski tidak terlalu berbeda jauh. Hal ini bukan berarti hadis-hadis tersebut bertentangan, tetapi perbedaan perlakuan pada setiap orang-orang saja. Akan tetapi memang masuk akal jika Allah memberikan perlakuan berbeda-beda pada setiap hambanya karena tergantung amal perbuatannya di dunia. Mengenai latar belakang munculnya hadis tadi, dikisahkan dalam sunnah Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah memasuki kebun kurma kepunyaannya Bani Najjar. Tiba-tiba beliau mendengar suara yang mengagetkan sehingga beliau bertanya kepada orang yang mengiringinya, siapa saja orang yang dikubur di sini? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang dikubur pada masa jahiliyah. Beliau bersabda, kita memohon perlindungan Allah dari siksa kubur dan dari fitnah Dajjal. Lalu mereka bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab seperti bunyi hadis yang menerangkan adanya siksa dan nikmat kubur tadi ya. Perlu dicatat, hadis terkait siksa kubur, rawi-rawi yang meriwayatkannya meski tidak mencapai tingkatan sahih, mereka masih patut mencapai tingkatan sahih, tingkatan predikat hasan maksud saya. Kemutasilannya pada Rasulullah SAW juga
tidak perlu dipertanyakan lagi, maka siksa kubur merupakan suatu fenomena yang memiliki landasan kuat dari hadis Nabi. Dengan menggunakan rasio dan indera manusia sebagai tolak ukurnya, kematian merupakan wujud dari yang tak berwujud, being of nothingness. Artinya wujud mati merupakan yang bersifat tidak eksis, tidak ada atau kosong dan semacamnya. Sedang hidup bersifat eksis, ada dan dapat dirasakan. Karena dunia tersebut atau dunia barzakh merupakan sesuatu yang eksis, ada, maka eksistensi kematian pun akan terus berlanjut menuju proses perjalanan akhir kehidupan, yakni akhirat melalui hari kebangkitan atau hari kiamat. Cukup sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.